Shalom Bapak Ibu Tuhan, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan biarlah sukacita Tuhan menyertai setiap kita semua. Baik, kembali lagi saya Pastor Yosua Gunawan dari Gereja GB Keluarga Allah Blessing Kota Surabaya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan dengan tema penyertaan Tuhan dalam penggenapan janji Tuhan. Nah, ini adalah minggu kedua kita akan belajar bagaimana penyertaan Tuhan selalu menyertai setiap kita di setiap musim kehidupan kita atau di setiap perubahan. Sebelum kita memulai merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya kalau hari ini kami masih dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap melindungi kami di segala situasi, problema kehidupan dunia ini. Engkau tetap menyertai setiap kami semua. Urapi setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, tema hari ini adalah penyertaan Tuhan dalam setiap perubahan. Karena saya percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan sebagai dasar saya akan kembali membacakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan inilah yang mau saya sampaikan. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi Dia adalah Allah yang setia. Karena itu Ia menyertai setiap kita sampai akhir zaman. Nah, hari ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya akan ambil ini dari peristiwa Sadrak, Mesak dan Abednego dalam kitab Daniel. Dan saya yakin Bapak Ibu tahu cerita bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego, ya, dia masuk ke Babel, lalu Daniel mengartikan mimpi di Daniel 2, lalu diangkatnya Sadrak, Mesak, Abednego, lalu Daniel 3 mengatakan bahwa Raja Nebukadnezar membuat patung dan semuanya harus menyembahnya, dan Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah yang namanya patung emas itu. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai Sadrak, Mesak, Abednego. Apakah benar bahwa Sadrak, Mesak, Abednego adalah nama asli dari Sadrak, Mesak, dan Abednego? Daniel 1 ayat 6 dan sampai dengan ayat 7. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu, jadi pemimpin dari Babel itu, memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Beltazar, Hananya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Asaria dinamanya Abednego. Nah, jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini bukan nama asli dari mereka. Nama aslinya adalah Hananya, Misael, dan juga Asaria. Nah, kenapa? Apa arti dari Sadrak, Mesak, dan Abednego? Rupanya Sadrak, Mesak, Abednego itu diberikan oleh pemimpin istana yang artinya adalah dewa. Ya, dewa Not dan sebagainya. Ya, dewa-dewa dari Babel. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa sebenarnya identitas aslinya atau nama aslinya yaitu Hananya, Misael, dan Asaria adalah nama yang begitu indah. Ya, saya akan kupas satu persatu bahwa Hananya, Sadrak diberikan nama Hananya diberikan nama Sadrak, yang artinya sebenarnya Canayah, artinya God has favor. Tuhan memiliki kemurahan. Bayangkan, Tuhan berkemurahan tetapi diganti nama menjadi Dewa Babel. Lalu Misael yang artinya adalah who is what God is. Tidak ada Allah seperti Dia, seperti Allah Israel. Diganti nama menjadi Dewa Babel. Ya, lalu Abednego ini luar biasa. Dikatakan diambil dari kata Asaria, asal namanya, yaitu Jehovah has helped. Tuhan telah menolong. Tetapi perhatikan, situasi keadaan yang dialami pada saat itu sudah benar-benar menghilangkan identitasnya. Kenapa? Karena dia tidak hanya ditawan di Babel, tetapi dia akan dimasukkan ke dalam dapur api. Kalau kita bisa melihat ceritanya, kalau kita udah bisa melihat fullnya, kita tahu bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego atau Hananya, Misael, dan Asaria ini selamat. Tetapi nama mereka yang dikatakan Tuhan itu berkemurahan, tidak ada Tuhan seperti Allah, Tuhan adalah penolongku, seolah-olah itu menjadi sirna. Kenapa? Karena ada perubahan keadaan yang terjadi.
Nah, hari ini saya mau beritahu satu hal kepada Bapak Ibu. Perubahan boleh terjadi, tetapi yang menentukan kehidupan kita, yang memegang kendali kehidupan kita adalah Tuhan. Di saat kita berserah kepada Tuhan, percayalah bahwa penyertaannya sempurna, sekalipun Ia tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun bumi bergoncang, meskipun keadaan berganti, tetapi kasih Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, bagaimana kita dapat merespon ya di tengah perubahan dunia yang ada. Nah, saya akan ambil dari Daniel 3 ayat 14. Saya akan mulai dari sana. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ayat 15, sekarang, ya ada geram Bapak Ibu sang raja, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebam, gembus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku, sang raja? Tetapi apa yang dilakukan respon dari Sadrak, Mesak, dan Abednego? Daniel 3 ayat 16. Ya, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku Raja. Poin pertama yang kita renungkan bahwa penyertaan Tuhan memberikan kita keyakinan dan iman untuk hidup benar di tengah perubahan. Bayangkan Bapak Ibu, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini seorang bawahan. Ya, tetapi dia mengatakan tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuhanku. Kalau seandainya tidak mau, hanya bilang, Pak, saya nggak mau. Pak, kita nggak suka. Bukan kita mengatakan tidak ada gunanya. Kalau Bapak Ibu lagi bekerja dan Bapak Ibu bertemu dengan bos gitu ya. Ayo kamu harus kerja di dinas di luar kota. Ya, mungkin kita menolak dengan Pak, jangan Pak, saya punya anak, Pak saya enggak mau, terima kasih. Kan seperti itu. Ya, apakah Bapak Ibu berani berkata, tidak ada gunanya Pak, saya pergi ke luar kota. Wah, bisa terjadi sebuah permasalahan yang besar. Tetapi Bapak Ibu, dari ayat ini kita bisa menangkap satu hal. Bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki keyakinan yang kokoh. Bahwa Tuhan pasti menyelamatkan setiap mereka. Karena itu nggak ada gunanya yang katakan apa. Meskipun engkau sudah memberikan aku nama seperti dewa-dewa palsu. Meskipun engkau sudah berupaya supaya aku jatuh dan meninggalkan Allahku. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan memiliki anugerah yang besar. Bahwa Tuhan pasti menolong aku. Dan tidak ada Allah seperti Allah kita. Itulah Bapak Ibu keyakinan yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena itu di tengah perubahan situasi, bahkan di tengah kekacauan yang ada, dia tetap kuat di dalam Kristus. Karena itu 2 Korintus 5 ayat 7 Rasul Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat keadaan hari ini, perubahan terus terjadi. Apalagi dengan era-era digital sekarang, perubahan sangat cepat terjadi. Pertanyaannya, apakah kita tetap dapat hidup benar dan beriman kepada Kristus? Kita tidak mulai mengupayakan segala cara hanya untuk survive, tapi kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Karena itu, yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Ya, memberikan kekuatan untuk kita tetap teguh dan memiliki iman yang benar. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa penyertaan Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan dalam setiap perubahan. Wah, ini keren. Ya, Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Perhatikan Bapak Ibu. Ya, saya yakin Bapak Ibu dan saya tahu bahwa Tuhan melindungi, bahwa Tuhan memberikan kekuatan, ya, dan bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera. Pertanyaannya, apakah kita percaya? Tahu tidak cukup. Kita perlu percaya. Apakah kita percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan memberikan perlindungan? Kalau kita udah percaya, pertanyaannya selanjutnya, apakah engkau sudah menghidupi bahwa Tuhan itu menyertai, menghidupi bahwa penyertaan Tuhan sempurna, perlindungan Tuhan sempurna, damai sejahtera Tuhan sempurna?
Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, inilah yang luar biasa dari firman ini. Sadrak, Mesak, Abednego tidak hanya dia berdiri di atas iman yang benar, tetapi dia menghidupi dan dia sadar bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Meskipun dia harus datang, dia harus masuk ke dalam dapur api, tetapi dia memiliki damai sejahtera yang luar biasa. Ya, dia memiliki kekuatan daripada Tuhan. Karena itu minggu lalu saya sampaikan lebih baik aku memiliki masalah yang besar, tetapi ada penyertaan Tuhan sehingga Tuhan menopang aku, daripada aku tidak memiliki masalah tetapi aku tidak memiliki damai sejahtera daripada Tuhan. Bapak Ibu, saya memberitahu, Daniel tetap masuk ke dalam gua singa, Sadrak, Mesak, Abednego tetap masuk dapur api, ya, Yusuf tetap dijual. Tapi satu hal, meskipun mereka mengalami sebuah cobaan dan masalah kehidupannya, tetapi disitulah tempat bagaimana karya Tuhan dinyatakan melalui mujizat-mujizat dan perkara-perkara yang mustahil. Karena itu Timothy Keller berkata, iman tidak membuat kita terhindar dari badai, tetapi iman membuat kita bertahan di dalam badai. Yang terakhir Bapak Ibu, yaitu bahwa penyertaan Tuhan itu menyediakan mujizat dalam setiap perubahan. Justru karena adanya perubahan ini, di situ ada mujizat. Di situ karena adanya situasi yang berganti, di situ adalah mujizat. Terkadang kita berpikir kalau semua jalan lurus-lurus semuanya enak. No, justru kalau semuanya jalan lurus-lurus maka manusia akan menjadi sombong. Karena perubahan itu pasti, dan perubahan itu adalah tempat karya Tuhan untuk menyatakan mujizat dalam setiap kita. Daniel 3 ayat 27 kita lompat. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul, melihat mereka bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, bahkan jubah mereka, baju Bapak Ibu, kain gitu ya, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikat-malaikatnya dan melepaskan hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Bapak Ibu, terkadang di saat ada perubahan yang terjadi, mujizat Tuhan berkarya, karya Tuhan, kuasa Tuhan berkarya. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan, dan engkau akan semakin kagum dan semakin mengenal bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kita semua. Bapak Ibu, perubahan pasti terjadi. Ya, kalau ada sesuatu yang pasti dalam dunia ini, yaitu perubahan. Tapi satu hal yang tidak akan pernah berubah, kuasa Tuhan, firman Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan tidak akan pernah berubah kepada setiap umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur atas segala kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Hari ini hamba-Mu spesial berdoa untuk setiap mereka yang melihat atau yang mendengarkan atau yang merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan. Setiap mereka yang sedang mengalami siklus atau musim kehidupan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan supaya mereka tetap hidup di dalam kebenaran, tetap berpegang kepada Injil firman-Mu Tuhan, tetap menjadi pribadi yang takut akan Engkau. Dan Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan dan perlindungan, dan mereka tidak hanya tahu kekuatan daripada Engkau, tapi mereka menghidupi kekuatan dan perlindungan daripada Engkau. Dan kami akan melihat Tuhan, di dalam perubahan ini Engkau akan nyatakan mujizat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.